Ada apa Qatadah? Rasulullah, ini mata saya ini, tolong kembalikan lagi. Qatadah, gimana kalau itu dibuang aja? Kamu dijamin masuk surga. Lalu kata Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin masuk surga. Cuma kalau ini gak kembali lagi. Saya ini tipe laki-laki suka kawin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita bisa berkumpul hadir di tempat ini. Walaupun sebenarnya tadi mungkin saudara di perjalanan itu hujan sebenarnya, dan hujan itu yang enak memang. Ada pekerjaan lain yang enak, tapi saudara mau hadir ke majelis ini, majelis malam Selasa, majelis Al-Inabah, majelis Maulid. Dan majelis Maulid ini penting. Mengapa penting? Karena dengan maulid kita itu bisa mengenal keagungan baginda Rasulullah SAW. Karena narasi-narasi yang ada di dalam bacaan maulid, di dalam bacaan sholawat, apakah itu maulid Syintud Durar, maulid Ad-Daiba'i, maulid Syaraful Anam, narasi-narasi yang membicarakan pribadi baginda Rasulullah SAW itu sungguhan. Termasuk narasi-narasi yang ada di dalam sholawat, misalnya seperti sholawat Tibbil Qulub, sholawat Nariyah, sholawat Fatih, dan lain sebagainya. Itu sungguh. Dan itu oleh para ulama kita disusun dalam rangka menjelaskan keagungan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Dan kalau gak tahu ini bahaya. Bahayanya apa? Orang gak tahu keagungan Rasulullah itu bahaya. Bahayanya apa? Akidahnya tidak betul, akidahnya salah, tidak sempurna akidahnya. Sebagai muslim tidak bisa sempurna akidahnya berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini saya beberapa hari kemarin mendapat kiriman video-video dari kawan-kawan di mana-mana. Video apa? Video orang-orang yang menyalahkan narasi-narasi maulid dan bacaan-bacaan sholawat yang disusun oleh para ulama, seperti sholawat Nariyah, sholawat Tibbil Qulub, dan semacamnya. Mengapa? Kata ustadz-ustadz ini, dan kita agak perlu nyebut dari golongan mana, karena ini maklum, ini sudah maklum, pastinya anti maulid, kelompok yang anti maulid. Katanya narasi-narasi sholawat ini, sholawat ini katanya agak ada dasarnya, gak ada dasarnya, dan narasinya katanya berlebihan. Sebenarnya dia bilang gak ada dasarnya itu berdasarkan pengetahuan dia, bukan gak ada dasarnya, dia saja yang gak tahu dasarnya. Nah, sekarang ini musim orang gak tahu dasar disuruh ceramah, gak tahu dalil disuruh ceramah, lalu bilang kita ini ikut dalil.
Dalil yang mana dia gak tahu? Ini sekarang sampai sholawat disalahkan, jangan dibaca. Itu sholawat bikinan ulama. Mengapa? Gak ada dasarnya. Loh kok bisa ulama gak punya dasar? Kalau ulama yang bikin pasti ada dasar. Namanya ulama. Dan sholawat yang populer itu kan bikinan ulama besar semua. Misalnya sholawat tibbil qulub, itu karangan Sayyidi Al-Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, Syekhul Azhar. Atau misalnya sholawat nariyah, itu karangan Imam At-Tazi, seorang wali kutub yang terkenal sangat alim. Dan sholawat yang lain. Artinya bukan kaleng-kaleng yang ngarang itu, bukan ustadz kaleng-kaleng. Dan itu sungguhan memang. Narasi-narasi yang ada di sholawat itu sungguhan. Itu ungkapan tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Di dalam di dalam Syimtud Durar itu kan diterangkan bagaimana sebenarnya baginda Rasulullah SAW itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasulullah itu diutus sebagai rahmat dan bagi semesta alam. Ini kan luar biasa kan ayat ini. Mengapa? Ini yang membedakan baginda Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau para nabi sebelumnya diutus itu membawa rahmat hanya untuk kaumnya saja, terbatas, lokal, sifatnya lokal. Rahmatnya para nabi terdahulu, dan itu pun yang dapat cuma yang beriman, yang kafir gak dapat. Tapi Rasulullah SAW diutus membawa rahmat. Rahmatnya untuk siapa? Rahmatnya global, rahmatnya internasional. Makanya dikatakan rahmatan lil alamin. Siapa yang mendapat rahmat yang dibawa oleh Rasulullah? Orang beriman dapat. Yang beriman dapat. Yang gak beriman, yang kafir dapat juga. Cuma dapatnya beda-beda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, apa kata Ibnu Abbas? Man amana bihi tammat lahur rahmah fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman kepada baginda, maka rahmat Allah akan sempurna kepadanya di dunia dan akhirat. Kita berharap mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan rahmat beliau yang sempurna dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wa man lam yu'min bihi ufiya bimma kana yusibul umam fi ajilid dunya minal azab. Dan orang yang tidak beriman kepada beliau, maka rahmatnya apa? Dilindungi oleh Allah dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu ketika di dunia. Umat-umat para nabi terdahulu ketika tidak beriman dimusnahkan oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh yang gak mau beriman oleh Allah dimusnahkan pakai banjir bandang. Umatnya Nabi Lut yang tidak beriman, yang nakal, oleh Allah dimusnahkan dengan pengiriman pasir dan kerikil, dibenamkan di dalam pasir. Umatnya nabi-nabi yang lain begitu. Sebagian umatnya Nabi Musa ada yang dirubah rupa menjadi monyet, menjadi kera, menjadi babi. Itu umat para nabi terdahulu. Tapi begitu Rasulullah diutus, orang kafir aman dari itu. Aman. Hatta yang nakal-nakal. Kita ini kadang-kadang ya, karena cinta sama saudara kita umat Islam di Gaza, Palestina, sampai berdoa kadang-kadang kelewat. Mengapa? Ya mudah-mudahan orang Yahudi, orang Amerika dihancurkan oleh Allah. Gak bisa hancur. Mengapa? Rahmatnya Rasulullah didapat oleh mereka di dunia.
paling yang mati berapa gitu kan. Sekitar 2 bulan lalu di Florida di Amerika ada badai, entah badai tornado, badai apa itu. Kita kan berharap mati semua kan. Ternyata yang mati cuma 100 berapa, dikit banget gitu. Mengapa? Ya, rupanya rahmatnya Rasulullah didapat juga sama mereka. Ini namanya rahmatan lil alamin. Kadang-kadang ya kita seperti itu doa itu. Lupa kalau Rasulullah ini rahmatan lil alamin, dapat juga. Nah, ini perlu tahu yang masalah rahmatan lil alamin. Karena dengan begini berarti Nabi kita ini memang afdalul alamin. Jadi makhluk semesta yang paling utama, makhluk semesta yang paling mulia. Itu yang kita tahu, yang perlu kita tahu. Karenanya ini berbagai macam syama'il, keistimewaan ya baginda Rasulullah SAW oleh para ulama dinarasikan dalam bacaan-bacaan maulid, dinarasikan dalam bacaan-bacaan sholawat. Oleh kelompok sebelah itu berlebihan, itu syirik, itu gak ada dalil. Itu bukan gak ada, mereka aja gak tahu. Coba mereka rajin datang ke majelis maulid, insya Allah berubah. Dan orang yang tahu ya, penting mengetahui keagungan Rasulullah itu penting. Orang ini kalau tahu keagungan Rasulullah, biasanya hatinya berubah menjadi lembut, sikapnya berubah menjadi lembut, tidak keras. Saya kira-kira 3 tahun lalu diminta oleh kawan-kawan ngisi beberapa masjid di Malang. Ternyata acara terakhir saya itu dijadwal di masjidnya orang anti maulid alias Wahabi. Saya marah waktu itu. Loh, kok dijadwal di situ? Saya ini aswaja, mereka anti maulid. Loh, habis mereka mau kiai katanya. Ya walaupun mau, tapi saya kan gak enak. Mau apa? Akhirnya karena sudah dijadwal dan yang ngantar mereka, mari dia mau berangkat katanya. Gimana orang ini? Hanya sudah, saya waktu itu pakai gamis yang bagus. Saya sengaja pakai gamis yang mahal menurut saya, karena harganya 1 juta lebih gamisnya. Cuma dikasih orang, nggak beli sendiri. Akhirnya apa? Begitu sampai di masjid, karena agak macet jalanan, jadi maghrib belum sholat maghrib ya. Jamaah sudah selesai sholat maghrib, kami baru datang. Ternyata jamaah ini salamannya menyambut saya dingin saja, dingin-dingin. Cuma tangannya satu, saya hampiri tangannya diginikan. Ya gak bangun, gak apa, gak senyum. Wah, dingin banget orang sini. Padahal sudah gamisnya sudah bagus, masih dingin. Akhirnya sudah, ya mereka gak peduli. Habis itu isya, saya sholat maghrib sama kawan-kawan, nunggu isya. Begitu isya, saya diminta jadi imam. Mungkin karena gamisnya paling bagus, imamnya agak pede, akhirnya kita jadi imam. Saya jadi imam ya, karena di tempat mereka biasanya mereka yang jadi imam fasih-fasih. Saya berusaha baca Quran dengan fasih waktu jadi imam, biar bukan cuma gamisnya yang fasih. Akhirnya saya jadi imam waktu itu. Selesai salam, saya baca zikir jahar. Padahal mereka anti zikir jahar. Saya gak peduli dah, pokoknya zikir jahar. Ternyata mereka ikut zikir. Ini kayaknya abal-abal juga jamaah. Artinya Wahabi galau, Wahabi abal-abal. Habis itu saya baca doa jahar. Ternyata mereka amin juga. Loh, ini katanya Wahabi, tapi kok amin? Hanya sudah. Habis itu saya ceramah. Yang saya ceramahkan itu isinya maulid.
tapi saya gak bilang itu maulid. Saya cuma bilang kita ini harus menyempurnakan syahadat. Apa di antara kesempurnaan syahadat? Syahadat itu potongan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita harus tahu keagungan baginda Rasulullah SAW, karena kita wajib mengagungkan Rasulullah SAW. Itu perintah Al-Quran. Saya terangkan isinya maulid. Gimana keagungan Rasulullah dari segi nasab, keagungan Rasulullah dari aspek bangsanya, bangsa Arab, dari segi sukunya, lalu pribadinya. Saya terangkan kira-kira 1 jam. Habis itu tanya jawab. Apa yang terjadi? Selesai acara, ya. Habis itu kita doa, selesai acara, saya berdiri, ternyata mereka berubah. Yang tadinya saya datang, mereka sambutannya dingin-dingin, habis itu cium tangan semua. Wah, ini pengaruhnya maulid. Langsung lembut hatinya. Lalu mereka bilang, Kiai, kapan kesini lagi? Katanya. Coba dekat-dekat rumah mungkin bikin rutinan di situ. Cuma itu di Malang. Artinya apa? Orang ini saudara, kalau tahu keagungan Rasulullah SAW, hatinya akan berubah menjadi lembut. Dan Rasulullah ini memang makhluk paling agung, makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Apa ciri-cirinya? Tanda-tandanya banyak. Biasanya orang itu kalau hebat, kalau mulia, kalau utama, bahasa sekarang ciri-cirinya apa? Terkenal. Bahasa kerennya viral. Cuma biasanya orang itu viral biasanya setelah lahir, lalu dewasa, lalu berprestasi. Kalau sudah punya prestasi baru viral. Itu kaidah umum. Siapapun viral kalau berprestasi. Tapi kaidah ini tidak berlaku bagi Rasulullah SAW. Mengapa? Rasulullah itu viral sejak sebelum lahir. Belum lahir sudah viral. Mengapa Rasulullah viral sebelum lahir? Karena kitab-kitab para nabi terdahulu, di antara ayat-ayatnya itu promosi keagungan Rasulullah. Iklan. Itu di dalam kitab-kitab Taurat, di dalam kitab Injil diterangkan keagungannya, ciri-cirinya. Dan kemudian para nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu, di antara tugasnya memang oleh Allah diperintahkan untuk mengiklankan. Bahasa sekarang mengindos tentang pribadi Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran ya, salah satu ayat tentang Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sampaikan Muhammad ketika Isa bin Maryam berkata, kira-kira ini perintah Allah suruh sampaikan pada siapa? Ini sampaikan pada orang-orang yang punya kedekatan dengan Nabi Isa. Siapa yang punya kedekatan dengan Nabi Isa? Orang Kristen. Sampaikan sama orang Nasrani, orang Kristen. Dan orang-orang yang mempelajari agama Kristen. Karena menjelang Rasulullah SAW diutus, itu ada sebagian orang-orang Quraisy, karena melihat suasana di Mekah ini ajaran agama sudah rusak. Ajaran Nabi Ibrahim sudah berganti menjadi paganisme, penyembah berhala. Ini mengembara ke Syam, mempelajari agama Kristen. Nah, di sini disuruh sampaikan pada mereka ketika Isa bin Maryam berkata. Apa perkataan Nabi Isa? Hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah pada kalian. Tugasku ada 2 dalam ayat ini. Apa? Yang pertama, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Aku berfungsi
membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku. Artinya apa? Nabi Isa mengajak orang-orang Bani Israel kembali kepada ajaran kitab Taurat. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, wa mubasysyiran. Aku ini membawa berita gembira pada kalian. Tentang apa? Tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku. Siapa? Namanya adalah Ahmad. Dan ini tantangan saudara dari Al-Quran. Seandainya Nabi Isa gak pernah berkata begitu, orang Kristen pasti protes waktu itu. Pasti protes. Mana Nabi Isa gak pernah berkata begitu? Ternyata gak ada yang berani protes. Mengapa gak ada yang berani? Mereka tahu sama firman ini. Gak bisa diprotes. Tahun kemarin 2023 saya undangan di Batam. Pas di dalam hotel, pintu saya buka, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam dan masuk. Assalamualaikum Kiai. Lalu salaman, duduk. Pakaiannya rapi. Saya tanya, kamu karyawan hotel? Lah bukan, saya tamu juga katanya. Tak kira karyawan karena rapi. Loh kok kesini? Lah saya lewat lihat sampean. Ya masuk katanya. Ingin kenal, penasaran. Oh. Lalu saya tanya, sampean nyewa hotel sini ada perlu apa? Saya ini Kiai, pembina mu'alaf se-Indonesia. Orang-orang yang baru masuk Islam di mana-mana saya pembinanya. Loh kok bisa sampean pembina mu'alaf? Karena saya ini asalnya mu'alaf juga. Saya asalnya Kristen Kiai. Dari mana? Saya orang Dayak. Saya ini pastor. Loh kok bisa sudah pastor masuk Islam? Gini Kiai, di Kristen itu kalau pendeta atau pastor mengkristenkan orang itu dapat uang. Dan kalau yang dikristenkan ini derajatnya tinggi, itu tambah mahal bayarannya. Misalnya mengkristenkan santri, mengkristenkan ustadz, ya, itu tambah mahal. Nah, karena saya itu tergiur dengan bayaran mahal, saya punya rencana. Saya mau masuk pesantren, mengkristenkan santri dan ustadznya. Akhirnya saya nyamar masuk pondok. Saya waktu itu lupa, gak tanya pondoknya apa di mana. Saya masuk pondok Kiai. Ternyata di pondok ini kegiatannya disiplin. Sholat berjamaah, sekolah madrasah, ngaji sama Kiai. Kalau enggak dipulangkan, akhirnya disiplin juga katanya. Akhirnya apa? Ternyata lama-lama saya ini kok malah masuk Islam. Saya ini datang mau mengkristenkan malah sayang Islam. Itu ceritanya. Lalu saya tanya sama dia, sampean pernah setelah masuk Islam mempengaruhi orang Kristen untuk masuk Islam? Alhamdulillah ya. Insya Allah yang saya Islamkan kira-kira 13.000. Terutama orang Dayak, karena saya orang Dayak. Lah gimana caranya sampean mengkristenkan orang Dayak? Saya ini kalau mendatangi orang-orang Dayak, saya gak pakai peci, gak pakai serban, tapi saya pakai pakaian Dayak yang ada itu ya, kayak bulu-bulunya ayam itu. Saya pakai itu. Dan saya gak bawa Al-Quran, gak bawa hadis, gak bawa kitab. Bawa apa? Saya bawa kitab Injil. Loh, kok bisa bawa kitab Injil? Saya menjelaskan ayat-ayat di dalam Injil yang disembunyikan oleh pastor dan pendeta. Ayat apa itu? Ayat-ayat yang menerangkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Loh, mengapa disembunyikan? Loh, kalau gak disembunyikan habis jamaahnya Kiai, masuk Islam semua katanya. Makanya disembunyikan. Saya terangkan ayat-ayat itu. Inilah yang gak disampaikan sama pastor kalian, sama pendeta kalian. Saya ini pastor asalnya. Ini ayatnya, ini bukunya.
Akhirnya apa? Setelah mereka membaca ayat-ayat itu, melihat sendiri, dialog dengan saya, dengan kesadaran, dengan hidayah dari Allah, mereka masuk Islam. Nah, artinya apa? Rasulullah ini memang makhluk paling viral, saudara. Makanya di dalam Al-Quran, Al-Quran menantang kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi. Wa qala alladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, Muhammad, kamu bukan Rasul, kamu gak diutus oleh Allah. Lalu apa jawaban Allah? Qul, katakan Muhammad sama orang-orang Quraisy, ya, sama orang-orang kafir di kota Mekah yang gak percaya itu. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah sebagai bukti kerasulanku, Allah sebagai saksi. Loh, kok bisa Allah menjadi saksi kerasulannya? Setiap ada permintaan dari mereka untuk mukjizat, Rasulullah SAW bisa menampilkan mukjizat. Dan itu kan bukti dari Allah. Mereka minta apa? Dilayani oleh Rasulullah. Lalu bukti yang kedua apa? Wa man indahu ilmul kitab. Dan sebagai saksi berikutnya adalah orang-orang yang punya pengetahuan tentang Alkitab. Alkitab itu apa? Taurat dan Injil. Artinya apa? Ini memang menantang. Artinya seandainya kerasulan baginda Rasulullah SAW itu tidak ada di dalam kitab Taurat dan Injil, pasti orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi Nasara pasti protes. Ternyata gak ada yang protes. Mengapa gak ada yang protes? Di kitab mereka memang ada, memang. Ini Nabi kita. Artinya apa? Rasulullah SAW dikabarkan akan diutus itu bukan jauh hari, bukan jauh bulan, bukan jauh tahun, tapi jauh berabad-abad. Nabi-nabi sebelumnya sudah berkabar, ribuan tahun sudah dikabarkan itu oleh nabi-nabi sebelumnya dari generasi ke generasi. Mengapa? Karena baginda Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Makanya sebagian kemuliaan Rasulullah, keutamaan baginda Rasulullah diungkapkan oleh para ulama kita di dalam narasi-narasi bacaan sholawat. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Baginda Nabi Muhammad adalah pengobat hati dan penawarnya. Artinya apa? Orang yang sakit hati bisa sembuh sebab Rasulullah. Sakit hati itu apa artinya? Sakit hati itu bukan seorang laki-laki ditinggal pujaannya menikah dengan orang lain, bukan. Itu namanya patah hati. Sakit hati itu di dalam agama ada dua. Kalau sakit hati yang ringan, hatinya senang maksiat, yang dibayangkan di pikirannya maksiat sama orang, sama istri tetangga, sama siapa, itu berarti hatinya error. Karena hatinya yang dipikirkan gak bagus. Cuma ini kelas ringan. Kalau yang kelas berat, hatinya munafik. Di hatinya ada nifak, ada syirik, ada kufur, itu berarti kelas berat. Dan Rasulullah tuh bisa menyembuhkan orang yang seperti itu. Dan ini banyak bukti. Ada ya ketika penaklukan kota Mekah misalnya. Pada waktu penaklukan kota Mekah, sebagian penduduk Mekah ini masuk Islam terpaksa, belum kuat imannya. Ada namanya Syaibah, imannya gak kuat. Begitu penaklukan kota Mekah, Rasulullah pengumuman, ayo ikut perang, akan memerangi orang-orang suku Hawazin di pegunungan Hunain yang disebut dengan perang Hunain. Akhirnya apa? Sahabat yang ikut perang menyertai Rasulullah kira-kira 12.000 orang. Karena jumlahnya 12.000 orang, para sahabat ini gak khawatir, iki pasti menang, iki pasti menang.
Mengapa? 12.000. Uang biasanya cuma 300, 400, 500. Uang 300, 400 menang, apalagi 12.000. Para sahabat ini tenang, kayak bangga gitu ya. Apa ya? Hanya masuk ke daerah Lembah Kuning. Ternyata orang-orang Hawazin ini memasang jebakan di bukit-bukit Hunain. Ribuan pemanah dipasang di balik batu-batu. Begitu Rasulullah bersama para sahabat ini masuk, ribuan panah dari atas menyerbu. Akhirnya apa? Para sahabat ini semuanya lari tunggang langgang. Yang gak lari cuma Rasulullah, lalu pamannya Abbas, lalu Syaibah yang memang diajak khusus oleh Rasulullah. Syaibah, kamu ikut sama saya, katanya. Akhirnya apa? Dalam peperangan ini Syaibah tolak-tolak. Ini cuma Rasulullah sama pamannya. Ini kesempatan ini. Keluarga saya mati semua karena orang ini dulu di perang Badar. Karena Muhammad, keluarga saya mati semua di perang Badar. Sekarang waktunya balas. Dia siap-siap akan memenggal, akan apa? Memukul, menyerang dengan pedang. Dalam pikiran dia, ini kalau dari depan ketahuan pamannya, pasti dibelanya. Yang enak dari belakang ini. Dia hurus pedangnya. Begitu akan melompat ke depan, dia kelihatan kayak ada kobaran api. Tiba-tiba Rasulullah SAW menoleh. Syaibah, ada apa? Kata Syaibah, wah gak ada apa-apa Rasulullah. Akhirnya apa? Tiba-tiba oleh Rasulullah dadanya dipegang. Begitu dadanya dipegang, kata Syaibah, tangan Rasulullah ditarik. Apa kata Syaibah? Begitu Rasulullah pegang dada saya lihat wajah Rasulullah. Seketika waktu itu Rasulullah lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku. Lebih aku cintai daripada kedua mataku. Artinya apa? Sakit hati bisa sembuh saudara, gara-gara Rasulullah SAW. Makanya oleh para ulama dinarasikan di dalam kitab-kitab, di dalam sholawat dengan tibbil qulub wa dawaiha. Artinya apa? Narasi-narasi seperti ini memang beneran memang. Dan itu bukan gak ada dalil. Yang bilang gak ada dalil berarti pikniknya kurang jauh. Kurang piknik itu. Gak pernah datang ke majelis-majelis maulid. Gak pernah datang ke majelis-majelis sirah. Gak pernah datang ke majelis-majelis kajian kitab-kitab hadis. Kurang piknik. Hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya sahih, cuma dia ya kurang baca hadis lagi. Ini masalah tibbil qulub wa dawaiha. Dan narasi-narasi selanjutnya juga begitu. Misalnya wa afiyatil abdan wa shifaiha. Rasulullah itu penyembuh badan dan penyehatnya. Wa nuril absar wa dhiyaiha. Rasulullah itu cahaya mata dan penerangnya. Orang buta, orang sakit mata bisa sembuh. Ini contoh ya, gabung. Pada waktu perang Uhud, Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari kena panah sama musuh. Jadi ada sniper. Apa sniper itu? Pemanah jitu ya. Yang dipanah sama orang musyrik itu memang matanya dan kena mata beliau. Begitu panahnya ditarik ikut matanya yang sebelah. Akhirnya apa? Bola matanya selesai perang dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ada apa Qatadah? Rasulullah, ini mata saya ini, tolong kembalikan lagi. Qatadah, gimana kalau itu dibuang aja? Kamu dijamin masuk surga. Lalu kata Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin masuk surga. Cuma kalau ini gak kembali lagi. Saya ini tipe laki-laki suka kawin. Siapa yang mau sama saya kalau mata tinggal satu, katanya. Akhirnya apa? Dikembalikan oleh Rasulullah. Begitu dipasang, dikembalikan, sembuh. Dan sampai wafat, kata Sayyidina Qatadah, mata yang dipasang oleh Rasulullah pandangannya lebih tajam daripada sebelahnya.
Setelah matanya dipasang sembuh, bilang lagi, Rasulullah, ada satu permintaan lagi. Apa? Doakan saya biar masuk surga. Tadinya mau dijamin, nggak mau dia dijamin, takut nggak bisa kawin lagi. Ternyata setelah ada jaminan sudah sembuh, minta didoakan masuk surga. Bagaimana? Ya didoakan oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah SAW memang rahmatan lil alamin, ingin umatnya semuanya masuk surga. Ini saudara, narasi-narasi maulid. Jadi kita ini jangan terpengaruh dengan orang-orang sudah nggak pernah datang ke majelis maulid, melarang orang baca sholawat, lalu alasannya alasan bodoh pula, katanya nggak ada dalil. Dari mana dia tahu dalil? Lo nggak ngaji. Paling cuma kuliah di tempat-tempat Wahabi. Dan kuliahnya ya kuliah abal-abal biasanya. Kuliah dokter-dokter Wahabi banyak yang abal-abal. Tapi jangan bilang-bilang, nanti saya cari. Nah ini artinya apa ya? Maulid ini penting. Karena dengan maulid ini kita bisa mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Kita bisa tahu keagungan baginda Rasulullah SAW. Dan banyak keagungan Rasulullah itu yang perlu kita tahu. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, maka syariatnya juga paling mulia. Karena syariatnya paling mulia, maka syariat Rasulullah ini otomatis menghapus syariat para nabi sebelumnya. Dan tidak akan tergantikan. Kalau ada orang pengikut agama sebelumnya lalu Rasulullah diutus gak beriman kepada baginda Rasulullah SAW, gak masuk Islam, dipastikan orang ini masuk neraka. Ini perlu diterangkan ya, masalah rahmatan lil alamin, karena sebentar lagi tanggal 25 Desember. Kadang ada saudara-saudara kita juga rajin maulid, cuma karena alasan atasan atau apa, akhirnya ikut-ikutan jaga-jaga acara Natal. Ketika ditanya, kok jaga Natalan? Islam rahmatan lil alamin. Itu namanya gagal paham. Yang dimaksud rahmatan lil alamin bukan berarti siapapun dijaga. Yang enggak lah. Kalau barang maksiat enggak boleh dijaga. Misalnya tempat judi, kok jaga perjudian? Islam rahmatan. Misalnya tempat pelacuran, kok jadi satpam pelacuran? Islam rahmatan lil alamin. Nanti kawannya mencuri dijaga, kok dijaga kawannya mencuri? Rahmatan. Rusak rahmatan lil alamin diartikan begitu. Ada dasarnya sendiri, itu gak boleh itu. Justru karena rahmatan lil alamin, kita gak boleh ikut-ikutan jaga acara ritual agama lain. Kalau mau dijaga itu acara maulid Nabi. Mantap kalau itu yang dijaga. Nah, barangkali ini ya satu atau dua kalimat yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hikmah maulid pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya membaca maulid dan mengerti maksud maulid. Ajak saudara-saudara kita yang belum hadir untuk hadir ke acara maulid. Mudah-mudahan majelis ini semakin makmur, semakin ramai, banyak jamaahnya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.